Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 107. Kayla terlihat kebingungan menatap mereka yang kini duduk di ruang tengah di atas karpet. "Saya istri Mas Gaza, Bu, dan ini teman-teman Mas Gaza," ujar Sanum menjawab pertanyaan di wajah itu. Dia menatap dua mata sembab Kayla. "Ya Allah, ini Nona Sanum." Sanum mengangguk dengan senyuman kecil. Kayla memeluknya erat. "Bu Kayla, saya minta maaf karena baru datang. Maaf tidak menghadiri penyelenggaraan jenazah almarhum." Kayla melepas pelukan dan tersenyum. Wewelu di tengah kesedihan wanita itu masih bisa tersenyum dan mengusap lembut tangan Sanum. "Tidak apa Nona. Terima kasih ya kalian sudah datang," ujarnya menatap yang lain. Mereka mengobrol sesaat menanyakan almarhum, sesekali mata Sanum melirik sekitarnya. "Nona Sanum, bagaimana keadaan Gaza sekarang?" Perhatian Sanum terpusat pada Kayla. "Kemarin dia benar-benar terpukul. Saya sangat khawatir keadaannya tapi tidak sempat menelpon. Mas Gaza gak ada di sini, Bu." Kayla tampak bingung. "Saya tidak melihat Gaza setelah pemakaman. Kemarin dia yang terakhir." Jantung Sanum berdetak cepat. "Lantas kemana Gaza?" "Mas Gaza gak pulang, Bu." "Gaza tidak pulang. Saya sangat khawatir." "Ya Allah, di mana anak itu sekarang?" Sanum menggeleng. "Bu Kayla, pemakaman Pak Fian berada di mana?" Kayla menunjukkan lokasinya. "Coba lihat di sana nak. Saya harap Gaza baik-baik saja." Sanum mengangguk. Mereka salam dan berpamitan lalu bersama-sama menuju pemakaman bersama yang berada tidak jauh dari sana. Harapan Sanum kandas begitu tiba di gundukan tanah yang masih basah dengan nama Safian Haidar. Lengang, tidak ada siapa-siapa di sini. Mereka tidak langsung pergi, membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu untuk mendiang. Sanum yang dekat dengan nisan Fian mengusap nisan itu. Tatapannya sendu. "Pak Fian, semoga surga yang menunggu Pak Fian di sana." Sanum bersaksi Pak Fian adalah orang baik, lirihnya dalam hati. "Kita cari Gaza kemana?" tanya Lukas. Menatap mereka. Pandangan Sanum beralih. Angin sore berhembus membuat ujung hijabnya menari-nari. "Udah coba telepon Gaza lagi?" "Masih belum aktif." Sanum menunduk. 25. "Kak, ajak Sanum pulang dulu," ujar Din pada Kasa. "Gak lo suruh juga gue ajak pulang," dengus Kasa. Walaupun dia senantiasa menemani Sanum dan ada anak Aksio, mereka masih belum semudah itu berdamai. Din menatap malas. "Asa, ayo balik. Aku mau ke apartemen aja Sam. Gak ada siapa-siapa di sana. Bagaimana mungkin kamu sendirian? Sebaiknya lo di apartemen aja Fa. Kalau Gaza pulang, seenggaknya ada lo yang nunggu dia di rumah. Jelasin ke dia. Gue yakin dia bakal pulang," tutur Arfan. "Lo nyuruh Sanum di sana sendirian?" tanya Kaza tidak percaya. "Lah lo ajak Sanum pulang ke rumah lo." Yang ada Gaza makin salah paham kalau Sanum gak pulang-pulang, kesal Galan. Kaza menatap jengkel. "Asa, aku temani kamu di apartemen." Tatapan Kaza beralih pada Sanum. "Gak," seru anak Aksio kompak. Dua alis Kaza naik. "Gue saudara kembarnya. Gak usah ada lo. Bukannya baikan mereka bisa makin perang," seru Bagas. "Santai. Udah Asam, udah." Barulah begitu Sanum bicara mereka mengatupkan bibir. "Asam, gak usah ikut ya, antar ke apartemen aja. Mas Gaza masih berduka, aku gak mau dia makin salah paham." Sanum menatap Kaza, meminta pengertian. "Tapi Asa, kalau dia gak bisa kendalikan emosi dan mukul kamu gimana?" "Sebrengsek-brengseknya Gaza gak akan mukul cewek," balas Galan sarkas.
Gaza melirik. Iya Asam. Mas Gaza gak akan seperti itu. Dia gak akan menyakiti keluarganya sendiri. Gaza sudah menerima hal menyakitkan dari Sakaya. Bagaimana mungkin dia melakukan hal serupa? Gaza tampak khawatir. Sanum memberikan gelengan. Biarkan aku meluruskan semuanya berdua Asam. Kamu sudah dengar mama papa bilang apa kan? Gaza menghela napas kasar. Tapi kabari aku kalau ada apa-apa. Kalau Gaza masih gak pulang dan kamu mau keluar bilang. Sanum tersenyum lebar dan memberikan anggukan. Dia lalu menatap anak Aksyo. Biar kita cari Gaza, ujar mereka. Nanti bakal kita kasih tahu kalau dapat informasi. Makasih ya, maaf aku jadi ngerepotin. Gak kok Fa. Gaza juga keluarga kami, Din yang menjawab. Sanum mengangguk disertai senyuman kecil di balik cadarnya. 26. Gaza memiliki orang-orang yang sayang dan peduli padanya tanpa dia sadari. Sel, aku antar kamu dulu. Arfan menggenggam tangan Selin. Galan memperhatikan itu. Kamu fokus cari Gaza aja. Biar aku sama taksi atau angkot. Arfan memberikan gelengan. Aku aja yang antar. Prioritas utama ya kamu. Dibucin, seru mereka kesah. Arfan tergelak. Selin hanya tersenyum kecil. Selin memberikan anggukan, dia kemudian pulang diantar Avan dan Sanum bersama Gaza, sedang anak Aksyo mulai mencari kemungkinan keberadaan Gaza. Maghrib. Sanum mendirikan sholat di ruang tengah dan tetap duduk di sana setelahnya menunggu Gaza datang. Berharap terdengar suara sandi yang dimasukkan dan sosok Gaza muncul. Pulang dari makam tadi Sanum membuat makan malam yang lezat dan menatanya di meja makan, berharap makanan itu bisa mereka santap bersama. Bibirnya terus zikir sedang hatinya terus memohon pada Tuhannya. Hanya tentang Gaza. Sungguh dia meminta agar Allah mengerahkan hari Gaza untuk pulang dan dia bisa menjelaskan semuanya. 1 jam berlalu. Hidangan itu masih utuh tak tersentuh. Sanum belum mendekati meja makan, dia senantiasa duduk dengan tatapan ke pintu dengan penuh kegelisahan. Beberapa menit berlalu. Suara sandi yang dimasukkan membuatnya lekas berdiri. Sanum berjalan cepat ke pintu dan tersenyum lebar melihat sosok Gaza yang baru masuk. Cowok itu memandangnya berbeda, tatapan dingin dan remeh. Sanum tercekat. Dia buru-buru memeluk Gaza namun suaminya menghindar. Ingat pulang juga, tanyanya sinis. Gaza lalu berlalu ke kamar. Auranya berbeda dan sangat mencekam. Sanum ciut dibuatnya. Dia kini memeluk tubuh Gaza dari belakang begitu erat. Tangannya yang melingkar di depan perut Gaza hendak dilepas paksa. Tapi dia menahan dan kian mengeratkan pelukannya. Air matanya jatuh. Minggir. Gue gak sudi lo peluk. Dek. Ucapan gue lo yang dipakai Gaza membuat perasaannya sangat sakit. Sanum terisak dalam tangisnya. Jangan gini sama Sanum mas. Sanum kangen banget. Gaza tersenyum pedih. Lo masih anggap gue suami lo? Mas Gaza suami Sanum. Sosok laki-laki yang Sanum cinta. Satu-satunya. Tapi lo ninggalin gue demi laki-laki lain. Bentaknya. 27. Sanum melepaskan pelukannya dan berpindah ke depan Gaza. Dia menatap Gaza dengan air mata mengenang. Tatapan Gaza lurus padanya. Dia mencari kesungguhan di tatapan Sanum akan ucapannya tadi. Jangan marah sama Sanum mas. Sanum minta maaf. Bulir air mata kembali turun. Mengenai pipi mulusnya tanpa cadar. Waktu itu Sanum pergi ke panti karena ingin memastikan tentang Elis. Maaf gak izin mas Ceam, cicitnya tertunduk. Nadanya begitu takut. Sanum gak ninggalin Mas Cean karena masa lalu Mas.
Waktu itu Mas lihat Azam peluk Sanum. Sanum baru pulang dari panti dan Gaza tiba-tiba datang peluk. Dia balik dari Jogja dan tahu kita yang datang waktu itu. Mas ingatkan kita pernah ninggalin foto buat Azam mudah cari dan hubungi Sanum. Azam langsung balik Jogja begitu tahu. Azam nunjukin gelang bayi yang sama persis dengan Sanum. Azam kasih lihat foto mama papa yang disimpan. Gaza tercekat. Dadanya bergemuruh dan juga merasakan kelegaan. Sanum pengen peluk dan obatin Mas Cean waktu itu. Tapi Mas tahu hubungan kalian berdua gak baik. Azam menentang hubungan kita. Azam larang Sanum bersama Gaza dan menahan Sanum di rumah orang tua Azam yang sekarang. Mas. Sanum gak tahu Mas juga mabukan karena Sanum. Sanum gak maksud reject panggilan kamu atau anak Aksyo. Ponsel Sanum disita Gaza. Rahang Gaza mengeras mendengarnya. Dia mengeratkan giginya. Sanum maju dan mengusap dada Gaza. Dia menggeleng cepat. Mas jangan marah dulu. Azam memang seperti itu awalnya. Tapi sekarang Azam gak gitu lagi. Sanum udah bilangin Azam. Dia mulai dari mengerti walaupun belum sepenuhnya. Jadi Mas, jangan gini sama Sanum. Tatap Sanumnya lembut aja, jangan tatap Sanum seperti orang yang Mas benci, lirihnya memohon. Sekuat itu pengaruh Sanum. Melihat air mata istrinya dan sentuhan lembut itu menurunkan emosi yang sempat naik. Sanum melingkarkan tangannya di leher Gaza. Mas mau kan maafin Sanum? Sanum sayang banget sama Mas Cean. Bibir Sanum melengkung ke bawah karena tidak ada respon apapun. Gaza hanya menatapnya dan tidak bisa mengartikan tatapan itu. Sanum tertunduk. Sanum tahu Mas marah. Tapi Sanum udah jelasin. Sanum juga minta maaf gak ada di sisi kamu saat Pak Fian pergi. Maaf Mas Cean. Sanum minta maaf, isak Sanum terdengar. Jangan benci Sanum. Jangan marah sama Sanum. Jangan diemin Sanum, pintanya terseduh-seduh. Keheningan itu hanya diisi oleh tangisnya. Sanum menarik lagi tangannya karena Gaza tidak memberi respon apapun. Apapun yang mau Mas lakukan. Sanum rida jika itu bisa buat marah Mas setidaknya berkurang. Allah takut kalau Mas marah, sambungnya. Namun di saat itu dia merasakan tangan Gaza melingkar di pinggangnya. Sanum mendongak, dia terkisap kala Gaza menarik tubuhnya mendekat dan menahan tengkuknya. Hanya 28. Berselang beberapa detik, dia merasakan ciuman Gaza di bibirnya. Jantung Sanum berdetak cepat. Dia menatap Gaza dari sedekat ini. Dadanya membuncah bahagia akan respon Gaza. Membiarkan Gaza mengecupnya dan Sanum membalas ciuman itu. Dada Sanum tercekat melihat air mata Gaza jatuh. Dia merasakannya. Ciuman singkat itu selesai, Gaza menarik mundur wajahnya sedikit. Tatapannya sendu dan penuh luka. Mas. Sanum mengusap air mata Gaza. Maaf, Gaza tertunduk. Matanya terpejam menikmati sentuhan lembut tangan Sanum. Sesuatu yang dia rindukan. Kelembutan yang memberikan ketenangan. Mas gak salah apa-apa. Maaf. Mas Cean jangan minta maaf terus, lirihnya. Aku membentak kamu sayang. Aku menuduh kamu. Sanum ngerti Mas. Gaza mendongak, dia menarik Sanum ke dalam dekapannya dan memeluk sangat erat. Seolah-olah dia tidak ingin melepaskan. Cukup beberapa hari mereka berjauhan karena kesalahan pahaman. Sanum membalas pelukan itu. Dia membenamkan kepalanya di dada bidang Gaza. Matanya terpejam menikmati kecupan bertubi-tubi Gaza di puncak kepalanya. Mengutarakan rasa rindu yang tertahan. Sanum kangen banget sama Mas Gaza, kangen banget. Mas Gaza jangan pergi lagi. Sanum khawatir. Sayang, bisiknya.
Gaza melepaskan pelukan lalu dia mengendong tubuh Sanum. Sanum melingkarkan tangannya membiarkan Gaza membawanya ke kamar dan membaringkan. Selanjutnya Gaza memeluk dan memejamkan mata. Sanum mendongak. Menatap wajah Gaza, Gaza mengambil tangan Sanum dan menempelkan ke pipinya, tatapannya sendu. "Bai, aku kehilangan dia. Aku kehilangan Pak Fian, adu Gaza." Sanum tercekat. "Sosok yang selalu ada buat aku, Bai, dia pergi. Dia pergi tanpa bilang apapun. Aku harus bagaimana, Bai?" Sanum membiarkan Gaza mengutarakan perasaannya saat ini. "Aku bahkan belum melakukan apapun untuknya. Aku tidak sopan, membantah. Mas, kita ikhlaskan Pak Fian ya. Sanum tahu berat buat kamu, tapi insya Allah Pak Fian sudah tenang di sana." Gaza menatap manik Sanum. "Aku hanya punya kamu sekarang, Bai. Jangan pergi karena rasanya akan sangat sakit. Sanum di sini. Sanum untuk Mas Gaza. Sanum gak akan kemana-mana sampai mau memisahkan. Gak, bahkan menaut gak boleh memisahkan kita. Aku ingin hidup bersama kamu dan gak bisa tanpa kamu." Gaza mengecup telapak tangan Sanum dan punggung tangannya. 29. Sanum memberikan anggukan. Satu tangannya naik mengusap lembut rambut Gaza. Dia merasa bersalah melihat wajah Gaza yang tampak pucat. "Mas sudah makan?" Gaza menggeleng. "Aku ingin makan bersama kamu." "Sanum sudah masak. Kita makan ya. Suapin aku, Bai." Sanum tersenyum senang dengan sifat manja Gaza. "Sanum suapin Mas. Apapun yang bikin kamu senang." Gaza menarik senyum dan mengangguk. Mereka kemudian beranjak ke meja makan. Sanum dengan semangat mengambil nasi dan lauk untuk Gaza. Perhatian Gaza tidak lepas dari Sanum. "Kenapa Mas lihatin Sanum?" Sanum tersenyum. Dia sudah meletakkan piring makan Gaza di depannya. Kini dia duduk dan mengambil sendok. Gaza mengusap lembut rambut panjang Sanum. "Aku sayang kamu, Bai. Sanum juga sayang Mas Cean. Aku sayang dan gak mau kamu pergi, Bai." "Sanum gak akan pergi, Mas. Mas makan dulu." Sanum mengambil sesendok nasi dan juga memberi lauknya. Dia sodorkan ke depan mulut Gaza. Gaza melahapnya. "Gimana? 2 hari ini aku gak bisa makan dengan baik, tapi melihat kamu rasanya memang beda, sayang." Sanum tersenyum manis. Tiba-tiba Gaza mengecup pipinya, membuat gadis itu bersemu. "Sanum kangen Mas seperti ini." Ibu jari Gaza membelai lembut pipi Sanum. Dia menatap dalam. 3 hari tidak bersama Sanum, dia sangat rindu semua tentang gadisnya. "Kamu juga makan, sayang." Gaza mengambil alih sendok itu dan menyuapi. Sanum seketika mengangguk dan membuka mulutnya. "Mas tahu gak?" ujar Sanum usai menelan makanannya. "Ya." Makanannya jadi berkali lipat lebih enak banget karena disuapin Mas. Sanum mengedipkan matanya genit. Gaza tergelak. Suka sekali dia digoda Sanum seperti ini. Benar. Benar. Rasanya tuh gak bisa dirangkai dengan kata-kata. Gaza mengulum senyum. "Apalagi di sini, kamu depan aku." Sanum bahagia banget. Mas harus tahu Sanum gak punya semangat hidup kalau gak lihat kamu. 30. Emang. Dia mengangguk semangat. Mas bisa tanya Azam tahu. Dia bakal ngajak berantem, Bai. Gak kok. Sanum udah bilang Mas Azam gak boleh berantem lagi sama adik ipar. Gaza terdiam sesaat. Kenyataan jika musuhnya adalah iparnya membuatnya tidak bisa berkata-kata. "Gaza, yang benar saja. Mas juga ya harus damai sama Azam. Selagi dia gak bikin masalah ya. Mas." Dalam sayang. Sanum mencebik. "Pokoknya kalau kalian gak baikan,
Sanum gak kasih Mas peluk Bobo. Kok gitu Bay? Aku gak bisa tidur dengan baik karena gak peluk kamu, protesnya. Pokoknya gak boleh berantem. Ya sayang. Suapin dulu. Lapar, mintanya manja. Sanum tertawa kecil dan menyuapi Gaza. Mas Sanum tadi pagi ke apartemen. Sanum kirain Mas udah sekolah. Jadi Sanum langsung ke sana. Tapi Mas gak ada. Mas kemana? Kenapa nomor Mas gak aktif? Ketemu Ustadz Hilmi. Ustadz Hilmi siapa Mas? Ustadz yang ajarin aku sholat. Mas belajar sama Ustadz. Kok Sanum gak tahu? Sengaja. Kenapa? Buat wujudkan keinginan istri untuk diimamin. Karena Sanum. Gak lah. Terus karena siapa? Kan cuman Sanum istri Mas. Biar masuk surga dan dapat bidadari surga. Tapi bukan kamu, ledeknya. Mas emang gak mau sama Sanum di surga? Gak. Sanum cemberut, dia lalu menarik kursinya menjauh. Oh baik. Dia menikmati makanan itu sendiri dengan wajah ditekuk. Gaza menarik senyuman. Kamu ngambek Bay. 31. Sanum lagi gak mau ngomong sama Mas Cean. Kamu bilang kangen aku. Gak jadi. Cancel aja kangennya. Mas nyebelin. Gaza tertawa. Sanum melirik, kedua sudut bibirnya membentuk senyuman bahagia. Dia senang karena hubungan mereka membaik. Ngambek tapi kok senyum sayang, godanya menul Noel pipi Sanum. Sanum gak senyum. Ih pede. Ya sayang I love you too. Sanum gak bilang I love you Mas. Love you to my wife. I hate you. Buti love you, bisik Gaza dengan suara berat lalu mengecup pipi Sanum. Sanum mengulum senyum. Pipinya memerah. Apa sih cium-cium, ucapnya malu. Dia menjauhkan wajah Gaza dengan tangannya. Bukannya berhenti Gaza malah mengecup pipi Sanum bertubi lalu menggelitiknya. Mas, tawa Sanum berderai, geli. Mas Cean, ujarnya tertawa. Gaza tersenyum lebar. Dia menarik Sanum dalam pelukannya. Sanum mau makan Bodoh. Mas jelek. Apa? Gaza melotot. Mas jelek. Sekali lagi sayang. I love you sayang, bisik Sanum dengan senyuman malu.